Oke, jumpa lagi dengan saya Nur Sevi di channel Flash Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas turunan fungsi dari PR Intan Pariwara bagian pilihan ganda dari uji kompetensi 1. Oke, covernya seperti ini ya. Silakan disimak dari nomor 1. Diketahui fx sama dengan 8x pangkat 3 min 7x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Tentukan turunan pertamanya. Untuk konsepnya sudah saya tulis di sebelah kanan. Kalau pengen mencari turunan pertama dari y sama dengan fx sama dengan ax plus n, kita bisa menggunakan rumus n kali ax pangkat n-1, atau paling mudahnya seperti ini. Kita bawa ke depan dulu pangkatnya, bawa ke depan ke sini, dikalikan a. Karena turunan, pangkatnya kita turunkan 1 ya. Misalkan pangkatnya 8 menjadi 7, 9 menjadi 8 ya, kita kurangi 1. Contohnya ini nih, 8x pangkat 3 kalau mau kita turunkan, maka 3 kita kalikan ke depan saja, 3 kali 8 ya, itu 24. Kemudian x pangkatnya dikurangin 1 jadi 2. Nah gitu ya. Minnya kita tulis, 2 kali 7 itu 14, x pangkat 2 turun jadi pangkat 1. 6x walaupun tidak terlihat, di sini ada pangkat 1 ya, 1 kali 6 itu 6, x1 jadi x pangkat 0, tidak usah ditulis. Kalau hanya konstanta, angka 5 tidak punya x, kalau diturunkan dia akan menjadi 0 ya. Sehingga turunan pertamanya adalah 24x kuadrat min 14x ditambah 6. Kita cari jawaban yang sama dengan itu adalah E. Oh iya, untuk penulisan turunan kita bisa menggunakan tanda Y aksen, F aksen, atau menggunakan notasi yang seperti ini ya. dy dx atau diferensial dari fungsi y terhadap x. Kemudian ada dfx dx, tergantung dari soal. Kalau soalnya fx kita pakai yang fx, kalau soalnya pakai y kita pakai yang y aksen atau dy dx. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Konsepnya masih sama. Kalau kita ingin menurunkan, tinggal kita bawa ke depan pangkatnya, lalu pangkatnya dikurangin 1, sehingga kalau kita tulis di sini, G aksen X adalah pangkat 10 bawa ke depan dulu, masih ada 2/5. Pangkat 10 turun 1 menjadi 9. 9 ke depan, masih ada 1/3. Pangkat 9 turun menjadi 8, min. 8 ketemu 6 jadinya 48. X pangkatnya turun 1 menjadi 7. Oke, berikutnya bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 5 bisa dapat 2. 2 kali 2 itu 4. X pangkat 9. 9 dibagi 3 masih 3. Dikalikan 1 berarti masih 3X pangkat 8. Min 48 X pangkat 7. Kita cari jawaban yang sama dengan ini, yaitu yang D ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Turunan pertama fungsi ini adalah apa? Oke, di fungsi ini ada bentuk ini, masih punya pangkat lagi. Nah, nanti cara menurunkannya kita menggunakan sifat-sifat dari turunan. Ada sifat penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian maupun perpangkatan. Yang akan kita pakai di sini adalah yang bagian perpangkatan ini ya, karena berupa pangkat. Oke, konsepnya adalah kalau Y sama dengan U pangkat N, dengan U itu masih bisa diturunkan. Ini kan U-nya masih bisa diturunkan ya. Nanti cara membuat turunannya adalah turunkan dulu pangkatnya N, yaitu N kali U pangkat N-1. Jadi N ke depan, U-nya apa, pangkatnya kurangi 1. Jangan lupa dikalikan dengan turunan dari yang di dalam ini. Jadi U pangkat N itu turunkan pangkatnya dulu, lalu turunkan isinya. Kita coba yang ini ya. Jadi misalkan efeknya itu, kita cari F aksen X. Pertama kita turunkan pangkatnya dulu dengan cara min 4 bawa ke depan ya. Ini rumusnya kita tulis sama persis. Oke, hanya saja pangkat min 4 kita kurangi 1. Min 4 kurangi 1 jadinya min 5. Dikalikan apa? Dikalikan di sini U aksen. Jadi misalkan segini itu U, kita buat U aksen. Yang ini adalah N kali U pangkat N-1. Sekarang kita buat U aksennya. 9X pangkat 5 turunannya adalah 45 X pangkat 4 ya. 5 kali 9 X pangkatnya kurangi 1.
Kemudian 4 kali 4 itu 16, berarti min 16, X pangkatnya turun 1, jadi 3. 3 kali 2 itu 6, X pangkatnya jadi 2. Oke, jawaban yang seperti ini ya hanya ditukar saja urutannya, yaitu yang B ya. Min 4, terus kemudian yang ditulis yang ini dulu, 45X pangkat 4 dan seterusnya, baru ditulis yang pangkat min 5, jadi sama saja. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Di nomor 4 ini fungsinya berupa pembagian, sehingga sifat yang kita pakai adalah yang keempat, yaitu U per V. Rumusnya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Oke. Untuk lebih mempermudah, kita tulis dulu permisalannya. Misal yang atas itu U, yang bawah itu V ya. Misal U itu adalah yang atas, 5X plus 7. Maka kita cari U aksennya, 5X itu turunannya 5, 7 turunannya 0. Gak usah ditulis ya. V itu yang bawah, 3X plus 4. Berarti V aksennya 3. Oke. Jika sudah ketemu U dan V, U aksen dan V aksen, kita cari turunan pertamanya. Menggunakan rumus U aksen V min UV aksen per V dikuadratkan. Oke. U aksen tadi 5, dikalikan V-nya masih yang 3X plus 4, dikurangi U, yaitu yang 5X plus 7, dikalikan V aksen, V aksennya 3. V kuadrat, V-nya itu 3X plus 4 dikuadratkan. Kita kalikan 5 kali 3X itu 15X, ya, seperti ini ya. 5 kali 4 itu 20. Kemudian ini min, ini kan min, ini 3 ya. Langsung kita anggap dia min 3 gitu. Min 3 kali 5X itu min 15X. Min 3 kali 7 itu min 21. 3X kalau di 3X plus 4 kalau dikuadratkan adalah 9X kuadrat 2AB. 2 kali 3 kali 4 ya. Berarti 24X 4 kuadrat 16. Jadi yang saya pakai tadi yang rumus ini ya. Kalau kita punya A plus B mau dikuadratin adalah A kuadrat plus 2AB baru plus B kuadrat. Jadi jangan sampai kalau ada misalkan 4X min 1 kuadratnya cuma 16X kuadrat min 1 kuadrat, itu jangan. Ya, yang benar adalah 16X kuadrat ya, ini ya. 2 kali 4 kali 1 itu 8, kali min 1 itu 8, min 8X 1 kuadrat. Itu yang betul. Baik, kita tinggal menghitung saja yang bisa kita sederhanakan. 15 min 15 habis, 20 sama min 21 masih min 1. Oke, yang jawabannya seperti ini yang mana? Min 1 per 9 kuadrat plus ini jawabannya adalah B ya. Ini ada minnya di sini. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 berupa pembagian, namun kita harus mengolahnya dulu ya. Oke, jika kita lihat penyebut 2X plus 1 di sini 4X plus 2 itu bisa kita samakan ya, bisa kita samakan. Dengan cara, kalau ini kan saya tulis dulu ya efeknya. Oke, 3X. Yang ini sebenarnya sama dengan yang ini, cuma dikalikan 2. Jadi 2 kurung buka 2X plus 2 gitu. Sehingga ini kalau mau kita samakan penyebutnya, maka yang kiri perlu kita kalikan 2, kita kalikan 2 yang kiri ya. Sehingga penyebutnya sekarang menjadi 2X, maaf plus 1 ya ini ya. Plus 1 seperti ini. Yang atas dikali 2 jadinya 2X, 2 kali min 1 itu min 2, ditambah ini jadinya 3X. Setelah kita hitung jadinya 2 tambah 3 itu 5X min 2 per, kita kalikan lagi gak apa-apa. Oke, inilah fungsi yang diminta aslinya seperti ini. Baru kita gunakan, karena ini pembagian, kita gunakan lagi yang U per V ya. Kita buat permisalan. Misalkan U itu yang 5X min 2 dan V itu yang 4X plus 2, maka U aksennya adalah 5, sedangkan V aksennya adalah 4. Turunannya U ini ya 5, turunannya V adalah 4. Oke, kita lanjutkan untuk mencari F aksennya.
Rumusnya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen kita yang tadi 5 ya, kemudian V-nya masih yang 4X plus 2 dikurangi U sendiri itu 5X min 2, V aksennya 4. V kuadratnya itu 4X plus 2 dikuadratin. Kita kalikan masuk, 5 kali 4X adalah 20X, 5 kali 2 itu 10, anggap aja min 4 ya, min 4 kali 5X itu min 20X, min 4 kali min 2 itu plus 8, per ini kita kuadratkan, 16X kuadrat, 2 kali A kali B ya, 2 kali ini 8, 8 kali 2 16, plus 16X 2 kuadrat 4. Oke, kita hitung lagi, 20X min 20X habis, 10 tambah 8 itu 18. Untuk penyebutnya masih sama, 16X kuadrat plus 16X plus 4. Baik, kita cari jawaban yang mungkin ada. Oh ya, sepertinya ini bisa kita bagi dua semua ini ya. Kita bagi dua semua. 18 bagi 2 itu 9. Kalau kita bagi 2 tinggal 8X kuadrat plus 8X plus 2. Ya, jawabannya yang B. Kalau yang lain kurang tepat ya. Yang lain kurang tepat ya. Ini 18 betul. Yang D kok mirip ya? Ini yang D juga betul ini sepertinya. Itu senilai itu. Kalau kita kalikan dua pembilang dan penyebut, ini sama ini tuh jadinya sama. Oke, next kita lanjut ke nomor 6. Diketahui f(x) sama dengan ini, tentukan f aksen 6. Oke, yang f(x) di sini berupa pembagian, kita gunakan lagi sifat yang pembagian. Kita buat permisalan. U adalah yang 5 min 2x, sedangkan V itu yang x min 7. Kita cari U aksennya, 5 turunannya 0, min 2x turunannya min 2. X turunannya itu 1, min 7 turunannya itu 0 ya. Kemudian kita cari F aksennya, U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen kita adalah negatif 2 dikalikan V-nya X min 7 dikurangi U-nya 5 min 2X dikalikan V aksennya 1 dibagi V kuadrat. Oke, kita kalikan masuk, min 2X ini jadi plus 14, ini min 1 kali 5 berarti min 5, min 1 kali min ini jadinya plus 2X dibagi X min 7 kuadrat. Min 2X sama ini habis, 14 kurangi 5 itu 9 per X min 7 kuadrat. Oke, ini adalah rumus F aksen X, sehingga kalau ditanya F aksen 6 kita tinggal memasukkan angkanya 6, yaitu 9 per 6 dikurangi 7 kuadrat sama saja 9 per negatif 1 kuadrat sama saja 9 per 1 yaitu 9. Kita lanjut ke nomor 7. Diketahui f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah 7x min 8. Jika f aksen min 1 sama dengan 1, maka nilai a min 1 adalah berapa? Baik, kita kerjakan dulu rumus f aksennya. Ini berupa yang biasa ya, yaitu kita turunkan saja dengan pangkatnya ke depan, lalu pangkatnya dikurangin 1. 2 ke depan, jadinya ketemu A, X pangkat 2 jadi pangkat 1. Plus 7X berarti ada angka 1 ya, 1 kali 7 itu 7. Kemudian yang min 8 jadinya min 0, jadi yang hanya angka akan menjadi 0. Saya tulis ulang, F aksen X sama dengan 2AX plus 7. Oke, yang pertama. Yang kedua, ada informasi bahwa F aksen min 1 nilainya adalah 1. Ya sudah, min 1 kita masukkan ke rumus F aksen, yaitu 2A kali X-nya itu min 1. Masih ditambah 7 sama dengan 1. Ini dikalikan jadinya min 2A ya. Jadinya min 2A sama dengan ini ke sana min 6, A-nya 3. Yang ditanyakan adalah nilai A min 1, berarti 3 min 1 sama dengan 2. Kita lanjutkan ke nomor 8.
Jika fx sama dengan A kali akar X ditambah 2X dan f aksen 9 sama dengan 5, nilai A adalah berapa? Oke, ada bentuk akar di sini. Kita akan menggunakan sifat yang pangkat boleh atau langsung dibuat pakai sifat biasa ya. Yang penting ketemu pangkatnya. Caranya seperti ini. Pertama ubah dulu akar X itu menjadi X pangkat. Ternyata ini adalah pangkat setengah ya. X pangkat setengah nilainya adalah akar X ditambah 2X. Ini penjumlahan, kita bisa menggunakan sifat yang penjumlahan, yaitu tinggal turunkan saja masing-masing lalu dijumlahkan ya. Oke, turunannya adalah apa? Hati-hati. Setengah ini dibawa ke depan ketemu A, hati-hati. Pangkat setengah dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 itu sama saja setengah dikurangi 2/2, yaitu min setengah, yaitu X pangkat negatif setengah. 2X turunannya adalah 2. Saya tulis ulang menjadi f aksen X sama dengan A per 2 nya kan di bawah ya. X pangkat min setengah itu sama saja X pangkat setengah tapi di bawah, atau boleh ditulis A per 2 akar X ditambah 2. Saya ulangi ya. Ketika ketemu bentuk akar, silakan dibentuk jadi pangkat dulu. Kemudian cara menurunkannya biasa, pangkat bawa ke depan, kemudian ketemu koefisien, X-nya pangkatnya kurangi 1. Tinggal kita pindah saja sesuai dengan tempatnya. Kalau pangkat negatif kan artinya pangkat positif tapi di penyebut ya. X pangkat setengah tadi akar. Oke, setelah sampai situ kita masukkan yang diketahui, yaitu f aksen 9 sama dengan 5. F aksen 9 masukkan ke sana ya. Berarti A per 2 akar 9 gitu ya. A per 2 akar 9 ditambah 2 sama dengan 5. Ini jadinya A per akar 9 itu 3, 3 kali 2 itu 6, 5 kurangi 2 itu 3, seperti ini. 6 nya kalikan silang, jadinya A sama dengan 18. Oke, next kita lanjut ke nomor 9. Diketahui fx sama dengan 2x min 1 per ax min 1 dengan A bilangan bulat. Jika f aksen 1 sama dengan 1/4, maka nilai A adalah berapa? Ini berupa pembagian, kita akan gunakan sifat yang pembagian. Misalkan U itu yang atas, 2x min 1, dan V itu yang bawah. Maka turunan pertama dari U atau U aksen adalah 2, plus atau min 0 ya aslinya. AX min 1 turunannya adalah A. Kemudian kita cari turunan pertamanya. Rumusnya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen kita adalah 2, V-nya itu AX min 1, U sendiri 2X min 1 dikalikan V aksennya A, dibagi V kuadrat ya. V kuadrat berarti AX min 1 kuadrat. Oke, berikutnya kita hitung lagi mungkin. Ini jadinya 2AX, 2 kali min 1 itu min 2. Ini min A ketemu 2X jadinya min 2AX. Ini agak baca min A gitu langsung ya. Jadi min 2AX, min A ketemu min 1 jadinya plus A. Untuk penyebutnya masih AX min 1 kuadrat. Di sini 2X habis, tinggal A min 2. Ini turunan pertama dari F. Berikutnya kita masukkan yang diketahui soal bahwa F aksen 1 ternyata 1/4. Kita masukkan 1 ke sini ya. Ke X-nya ya, bukan ke A-nya. Kita masukkan ke X-nya. Ini menjadi A min 2 per A kali 1 min 1 kuadrat sama dengan 1/4. Jadi yang diganti itu bukan A-nya, melainkan X-nya. Nilai A-nya akan kita cari. Oke, kita kalikan silang saja. 4 ketemu ini jadinya 4A. 4 kali ini jadinya min 8. A min 1 kita pindah ke sini kuadrat ya. 4A min 8 sama kita kuadratin jadinya A kuadrat min 2A plus 1. Kita kumpulkan jadi satu ruas, jadi A kuadrat min 2A min 4A itu min 6A, 1 tambah 8 itu 9. Kita bisa faktorkan saja nilainya. Kemudian kita cari perkaliannya, berarti 3 sama 3 min sama min ya. Kalau dikalikan positif 9, kalau dijumlahkan min 6.
Sehingga kita peroleh A sama dengan 3. Yang ini juga kebetulan sama. Sehingga jawaban yang benar adalah 3. Kita lanjut nomor 10. Jika fx sama dengan ini turunan kedua, ya, yang ditanyakan turunan kedua. Sementara turunan pertama sendiri sudah berupa perpangkatan, kita gunakan sifat yang perpangkatan. Kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama. Oke, saya terus dulu. F aksen X sama dengan pangkatnya bawa ke depan. 2X plus 3 kita tulis, tapi pangkatnya berkurang 1. 3 menjadi 2. Dikalikan turunannya yang di dalam sini, yaitu 2. Saya ulangi. Turunkan pangkatnya, ya, lalu turunkan isinya. Diturunkan pangkat berarti pangkat, kemudian isinya tadi pangkatnya berkurang 1, dikalikan isinya. Oke, sekarang 3 kali 2 itu 6, masih 2X plus 3 pangkat 2. Sekarang kita cari turunan kedua. Kita simpulkan dengan F double aksen. Pangkat 2 ke bawah ke depan ketemu 6, 2 kali 6, pangkat 2X plus 3, pangkatnya berkurang 1 ya. Dikalikan dengan turunan dari isinya yaitu 2. Oke, 2 kali 6 itu 12, kali 2 berarti 24, kurang 2X plus 3, pangkat 1. Kalikan masuk jadinya 48X plus 72. 48X plus 72 jawabannya. Itu turunan kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2x ditambah 9 per x plus 5. Yang ditanyakan adalah nilai f min 4. Di sini tidak ada aksennya ya, berarti f biasa ditambah dengan f aksen negatif 6. Baik, kita cari dulu untuk yang f min 4. Fungsi fx saat x-nya negatif 4. Kita masukkan min 4 ke situ ya, tanpa diturunkan. Langsung aja negatif 4 kuadrat 2 kali negatif 4 ditambah 9 per negatif 4 ditambah 5. Oke, kita hitung. Min 4 dikuadratin itu 16, kemudian min 2 kali min 4 itu plus 8, masih ditambah 9 per 1. Hasilnya adalah berapa ini? 33 ya. Per 1 tetap 33. Yang kedua kita cari untuk turunan pertamanya ya. Kita cari turunan pertama. Kita pakai misal U itu yang atas, kita gunakan bentuk yang U per V, yaitu U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U nya misalkan adalah yang X kuadrat min 2X plus 9, dan V nya adalah yang X plus 5. Turunan dari U adalah U aksen, rumusnya adalah 2 ke depan jadinya 2, X nya pangkat 1. Min 2X jadi min 2, 9 jadinya 0, tidak usah saya tulis. V aksennya X turunannya itu 1, plus 5 turunannya adalah 0. Oke, kita cari rumus F aksennya dulu. Kita masukkan, U aksen kita adalah 2X min 2. V-nya adalah X kuadrat min 2X ditambah 9, dikurangi U-nya adalah maaf, ini V-nya yang X plus 5 ya, lupa, X plus 5, dikurangi U-nya adalah yang ini utuh, X kuadrat min 2X plus 9, dikalikan V aksen adalah 1, dibagi V kuadrat, yaitu X plus 5 dikuadratkan. Bagi yang atas kita kalikan saja secara distributif. 2 kali ini 2x kuadrat, 2x kali ini 10x, min 2 kali x itu min 2x, min 2 kali 5 itu min 10. Untuk min ini masuk aja, jadinya min x kuadrat, min masuk jadi plus 2x, minnya masuk jadi min 9. Oke, penyebutnya masih x plus 5 dikuadratkan. Kita hitung lagi. 2x kuadrat min x kuadrat masih x kuadrat, 10 min 2x plus 2x, ini sama ini habis, tinggal 10x. Min 10 min 9 itu min 19. Untuk penyebutnya masih x plus 5 dikuadratkan. Yang ditanyakan adalah f aksen negatif 6 ya, f aksen negatif 6. Kita masukkan ke sini. Negatif 6 kuadrat ditambah 10 kali negatif 6 dikurangi 19 dibagi
negatif 6 ditambah 1 dikuadratkan. Oke, ini 36 positif dikurangi 60 dikurangi 19 per ini 5 ya, maaf. Negatif 6 tambah 5 itu negatif 1 dikuadratkan. Hasilnya negatif 43 dibagi min 1 dikuadratkan itu 1, berarti masih min 43. Baik, terakhir yang ditanyakan adalah F min 4 ditambah F aksen negatif 6 ya. F min 4 sudah kita hitung tadi 33 ditambah F aksen min 6 itu negatif 43, sehingga jawabannya adalah negatif 10, yaitu D. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 12. Di sini ada bentuk akar. Yang perlu diketahui adalah kita harus mengubahnya dulu menjadi pangkat. Konsepnya seperti ini. Akar A pangkat P di luarnya Q itu boleh kita tulis menjadi A pangkat P per Q. Ya, A pangkat P per Q. Jadi yang di sini jadinya penyebut dari pangkat. Oke, selebihnya setelah kita mengubahnya menjadi pangkat, lalu kita gunakan bentuk atau sifat kelima, yaitu U pangkat N. Turunnya adalah N kali U pangkat N min 1 dikalikan U aksen. Baik, kita coba. Pertama, boleh kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Ditambah 3X, ditambah 3. 2 per 3 ya, hati-hati. P per Q, berarti 2 per 3. Turunan pertamanya adalah, pertama kita turunkan pangkatnya dulu, lalu kita turunkan isinya ya. 2 per 3 kita tulis, lalu pangkatnya kita kurangi 1, hati-hati. 2 per 3 dikurangi 1 adalah 2 per 3 dikurangi 3 per 3 atau negatif sepertiga. Untuk fungsinya di dalam ini masih sama persis. Lalu kita kalikan dengan U aksen, yaitu turunan dari ini ya. Turunannya adalah 6X kuadrat plus 3. 3-nya jadi 0 ya. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya yang pangkat negatif itu bisa kita pindah ke bawah jadi pangkat biasa. Ini 2, 3 di bawah. Pangkat negatif sepertiga pindah ke bawah, lalu jadi akar lagi ya. Jadi akar pangkat 3 dari 2X pangkat 3 plus 3X plus 3. Kemudian ini masih ada di atas. Sudah, kita langsung hitung nilainya F aksen 1. 2 kali 6 kali 1 kuadrat ditambah 3 dibagi 3, akar pangkat 3 dari 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 ditambah 3. Oke, 6 kali 1 6 tambah 3 itu 9, 9 kali 2 18. 2 kali 1 tetap 1, tambah 3 itu 5, tambah 3 itu 8. Jadinya 18 dibagi 3, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. 18 dibagi 6 adalah 3. Kita lanjut ke nomor 13. Diketahui Fx sama dengan ini, sama ini masih berupa pangkat pecahan ya, akar. Konsepnya sama kayak tadi, A pangkat P, kalau di akar pangkat Q jadinya A pangkat P per Q. Ya, jadinya A pangkat P per Q. Sehingga Fx ini kita cari dulu bentuk pangkatnya. Pangkat 1 per 3 ya. Maka turunan pertamanya adalah sepertiga ke depan. Ininya kita tulis, pangkatnya dikurangi 1. Sepertiga dikurangi 1 itu adalah sepertiga dikurangi 3 per 3 atau negatif 2 per 3. Boleh kita tulis menjadi 1. Oh ya, jangan lupa dikalikan turunannya ini ya, yaitu 3. Yang di dalam ini, 3X turunnya 3, 2 turunnya 0. Ini sama ini boleh kita sederhanakan, berarti akar ini tinggal pindah ke bawah saja. Pangkat 2 per 3. Oke, kita masukkan nilainya. Min sepertiga kita masukkan, berarti 1 per 3 kali min sepertiga ditambah 2 pangkat 2 per 3. Ini sama ini, berarti tinggal min 1 tambah 2 itu 1. 1 pangkat 2 per 3 tetap 1, sehingga jawabannya 1. Next, nomor 14.
Fungsi efek ini mempunyai turunan f aksen x. Jika f aksen p sama dengan 0, maka nilai p yang memenuhi adalah berapa? Ya udah, kita gunakan konsep seperti biasa. F aksen x kita cari dulu ya. 3 ke depan ketemu sepertiga jadinya 1, x-nya tinggal pangkat 2. Boleh saya tulis dulu ya. 3 kali sepertiga, x-nya turun 1 jadi pangkat 2. 2 ketemu 2 jadinya 4, x-nya jadi pangkat 1. Min 12x jadinya min 12, 19 jadinya 0. Saya tulis ulang. Kita coret saja, ini tinggal x kuadrat plus 4x min 12. Ini info pertama. Yang kedua, ada informasi bahwa f aksen p sama dengan 0 ya, diketahui. P-nya kita masukkan menjadi p kuadrat plus 4p min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Faktornya 8 sama 2, 6 sama 2, maaf, 6 sama 2, negatifnya di 2. P sama dengan negatif 6 atau P sama dengan 2. 2 negatif 6. Kita lanjut ke nomor 15 terakhir. Diketahui f sama dengan ini dan f aksen merupakan turunan f double aksen ya, merupakan turunan kedua. Jika f double aksen min 1 sama dengan min 22, berapakah nilai n? Oke, kita turunkan 2 kali nih. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah n x kuadrat plus 4x plus 3. Turunan pertamanya adalah f aksen x. 3 kali 2 itu 6, x pangkatnya kurangi 1. 2 ketemu n itu 2n, x-nya kurangi 1 pangkatnya. 4x tinggal 4, 3 jadinya 0. Kita turunkan lagi untuk kedua kalinya. 2 kali 6 itu 12, x-nya jadi pangkat 1. 2nx tinggal 2n saja, 4 jadi 0. Oke, yang ditanyakan adalah nilai n jika f aksen double min 1 sama dengan min 22. Min 1 masuk ke situ. 12 kali min 1 ditambah 2n sama dengan min 22. Negatif 12n tambah 2n sama dengan negatif 22. Negatif 22 ditambah 12 itu 10, sehingga n sama dengan 5. Oke, baik, itu pembahasan untuk uji kompetensi 1 turunan fungsi dari nomor 1 sampai 15 ya, yang bilangan ganda. Untuk yang uraian silakan ditunggu video berikutnya. Sampai jumpa.